Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Gimana nih kabarnya? Insya Allah semuanya pada sehat ya. Sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Wulan Purnamasari dari Pendidikan Teknik Bangunan dengan nomor induk 150 36258. Dan pada pertemuan kali ini saya akan mengajarkan kalian semua mengenai penerapan jenis-jenis garis pada gambar teknik seperti yang sudah saya jelaskan di materi sebelumnya. Dan langsung saja kita masuk kepada penerapannya, oke. Nah, di sini saya sudah teman-teman bisa lihat di layar, ini sudah ada berbagai jenis garis-garis pada gambar teknik yang sudah ada dalam penerapannya. Dan setelah ini saya akan mengasih tugas kelompok di mana kalian akan juga menerapkan jenis-jenis garis ini dan menggambarnya secara berkelompok. Nanti kalian akan mengerjakan gambar apapun, namun berhubungan dengan jenis-jenis garis yang ada di sini, dan saya akan menjelaskan terlebih dahulu, dan saya akan mereview lagi mengenai jenis-jenis garisnya secara langsung. Oke, supaya nanti kalian gampang dalam penerapannya. Nah, yang pertama di dalam gambar ini itu ada F1. Nah, F1 ini ada di garis tengah ini yang berarti dia garis sumbu, di mana garis sumbu ini termasuk ke dalam jenis garis bergores tipis. Nah, sedangkan di bawahnya ini ada yang tebal banget nih teman-teman. Nah, kalian bisa lihat sendiri, dia mencar sendiri di luar, namun dia cuma ada hanya satu di sini saja. Berarti dia termasuk ke dalam jenis garis bergores tebal karena fungsinya ini adalah garis yang dapat menunjukkan permukaan benda kerja yang harus mendapatkan pengerjaan khusus. Nah, kenapa khusus? Karena dia cuman ada di sini. Nah, untuk itu kita ke bawah dulu nih, teman-teman. Nah, di sini ada dua garis yang dihimpit sama satu garis yang kayak gini nih, teman-teman nih. Nah, yang garis atas ini kita sebut biasanya dengan garis tipis kontinu, sedangkan garis yang di bawah sini adalah garis tipis kontinu dengan zigzag, sedangkan yang di atas ini bebas. Nah, fungsi dari kedua jenis garisnya ini tuh sama-sama garis yang dipotong jika batasannya bukan garis bergores tipis. Kita sepertinya sudah tahu ya bahwa garis bergores tipis ini ada satu penghalang nih, ada satu jarak di mana garisnya ini panjang, tipis, pendek, panjang, pendek, panjang, seperti itu. Nah, sedangkan yang di bawah ini nih apa sih kira-kira? Soalnya dia ada dua gini kan garis pendeknya. Nah, garis yang tipis pendek ini adalah jenis garis bergores ganda tipis. Nah, sedangkan ini ganda, ini tidak ganda karena ini hanya satu doang. Nah, yang di bawah ini adalah ganda tipis. Sudah tipis, dia ganda pula ya. Nah, dia ini termasuk ke dalam jenis garis itu. Mengapa? Karena jenis garis ini itu adalah garis yang berdekatan. Nah, dia ini berdekatan kan dengan kontinu zigzag, dengan kontinu bebas seperti dua garis ini. Nah, sedangkan mereka ini dihimpit nih sama si ganda ini gitu. Nah, untuk selanjutnya kita ke kanan dulu nih. Ke kanan nih, ada apa aja sih? Oke, sekarang ada B1. Ini garisnya, teman-teman bisa lihat semua. Di mana B1 ini termasuk ke dalam jenis garis tipis kontinu atau biasa dengan garis tipis yang lurus, melengkung, seperti itu. Nah, sedangkan B1 ini termasuk dalam yang tipe yang lurusnya. Di mana biasanya ini tuh seperti fungsinya itu untuk garis linier, imajiner, sorry, terus juga garis khayal yang berpotongan seperti ini nih. Kita bisa lihat dia berpotongan kan antara satu dengan yang lainnya. Nah, untuk itu di atasnya ada B lagi nih, teman-teman. Nah, sedangkan B itu kan ada yang lurus, ada yang lengkung gitu kan. Nah, ini termasuk ke salah satu jenis yang lengkungnya, di mana garis ini itu berfungsi sebagai garis nyata pada penampang yang diputar di tempat. Karena ini kita bisa lihat ini seperti gambar roda, oke? Nah, selanjutnya ini ada B lagi. B-nya ini di sini termasuk sama dengan A1 ya, teman-teman. Nah, A1 di sini adalah garis benda nyata atau garis yang terlihat karena kita bisa lihat jelas ini garisnya sangat amat
seperti garis yang pada umumnya gitu ya. Jadi dia nih tebal, terus juga kelihatan. Nah, maka dari itu biasa disebut dengan garis tebal kontinu, kayak gitu. Nah, untuk B4 itu sendiri, tadi kan kita sudah tahu nih, kalau garis kontinu itu, garis tipis kontinu itu ada yang lengkung, ada yang lurus. Nah, B4 ini termasuk ke dalam jenis garis penunjuk nih, teman-teman, karena dia berada di sini. Tuh. Nah, untuk itu selanjutnya ini ada F nih di antara A sama B. Nah, F-nya ini berbeda ya teman-teman ya. Udah melengkung, terus juga ada space dikit di sini, pisah gitu. Namun dia nggak ganda nih teman-teman. Nah, kita bisa lihat kan persamaannya, perbedaannya. Nah, maka dari itu, biasanya garis F1 ini kita sebut dengan garis bergores tipis. Seperti ini juga sama, cuman dia ini termasuk ke dalam garis bergores tipis yang termasuk ke garis sumbu karena dia berada di sini dan sumbunya ini. Kita bisa lihat dengan jelas, sini ada sumbu Y. Oke. Selanjutnya kita masuk ke tengah-tengah kan. Nah, kita perhatiin kembali garis ini, garis F3, S1 dan B2. Kita ke B2 dulu ya. Nah, untuk B2 sendiri ini karena B itu termasuk ke dalam garis tipis kontinu, diingat-ingat dulu teman-teman bahwa B itu garis tipis kontinu, di mana garis tipis ini ada dua. Ada yang lengkung dan juga ada yang lurus. Nah, ini tuh adalah termasuk ke dalam jenis yang lengkung, namun dia berfungsi sebagai garis ukuran. Nah, dia mengukur nih dari sini ke sini, kelengkungannya itu berapa ya, berapa derajat, seperti itu. Nah, untuk F3 itu sendiri, dia ini sama seperti garis bergores tipis kayak gini. Sama kan? Tapi dia ini memiliki fungsi yang berbeda, yaitu sebagai garis lintasan. Kita lihat bersama, dia ini garisnya ini melintasi dari sini ke sini, seperti itu. Tuh, gitu. Nah, untuk yang S1, kita bisa lihat di sini dia menunjukkan ada dua arah panah ya, teman-teman ya. Nah, arah panahnya itu menunjukkan ke dalam garis bergores tipis lagi, garis bergores tipis seperti F3, namun S1 ini kita kembali ke garis bergores tebal. Bisa dilihat sendiri karena dia putusnya seperti ini. Nah, biasanya fungsinya itu adalah sebagai garis gambar yang dia ini tuh terhalang gitu teman-teman. Nah, kenapa dia bisa terhalang? Karena kita bisa lihat dia sudah dihalangin oleh garis ini, garis ini, garis ini, garis ini, seperti itu. Nah, untuk itu kita ke kiri sekarang. Di sini ada D1, teman-teman. Kita udah tahu nih, kalau tadi ini D1, ini D1 ini dengan ini itu sama ya teman-teman ya. Dia sama-sama garis kontinu. Di mana garis kontinunya ini tuh tipis, tapi dia ini berbentuk zigzag gitu. Fungsinya sama, sama kayak gini, yaitu sama-sama garis batas yang dipotong jika batasannya bukan garis bergores tipis. Kita bisa lihat nih, ini bukan bergores tipis kan? Nah, oke, selanjutnya ini ada F2 yang menunjukkan ke arah sini teman-teman. Nah, si F2 ini tuh adalah garis sumbu simetri. Dia ini simetri ya teman-teman ya. Dia ini simetri. Kalau ini kan sumbunya ya teman-teman. Nah, sedangkan ini dia ini garis simetrinya nih. Tapi dia sama-sama bergaris tipis seperti itu. Untuk I2-nya nih, yang kita penasaran nih, apa sih ini, gimana sih nih? Kok bisa titik-titik-titik seperti ini, garis-garis lurus gitu ya. Nah, untuk garis ini, biasa dia disebut dengan garis bergores ganda tipis, sama ya, seperti ini juga. Namun, dia ini posisinya itu alternatif, dan batas kedudukannya itu benda yang bergerak. Jadi kita bisa lihat, ini ke sini, ke sini, ke sini gitu. Dia ini bergerak, dia bisa bergerak kalau misalkan kita imajinasiin, dan ya dia ini termasuk ke dalam ganda bergores tipis seperti itu. Tidak lupa dari nih
Yang B2 nih di tengah-tengah dia ngumpet teman-teman. Nah, B2 ini biasa disebut dengan garis ukuran. Sama seperti ini nih teman-teman. Yang mengukur dari sini ke sini, dia juga mengukur dari sini ke sini, dia mengukur jaraknya atau dimensinya, seperti itu. Sedangkan B3 di sini nih berfungsi sebagai garis proyeksi. Dia yang proyeksikan, jadi gambarnya seperti ini. Nah, untuk yang B5, kita bisa lihat bersama teman-teman, ini ada garis-garis di dalam garis, garis-garis di dalam garis. Ini juga sama nih teman-teman nih, ada garis di dalam garis ya. Nah, kita bisa lihat sendiri ini tuh sama, garis tipis kontinu yang mana dia ini sebagai garis arsiran atau biasa disebut dengan hatch. Tuh. Nah, sedangkan yang ini nih, ada satu nih di seret garis gitu doang. Biasanya ini disebut dengan garis sumbu pendek. Mengapa demikian? Karena kita bisa lihat bersama ya teman-teman. Di sini tuh garisnya pendek banget, tapi dia termasuk ke dalam jenis garis sumbu. Gambar berikutnya ini adalah penerapan selanjutnya dari jenis-jenis garis pada gambar teknik. Kita bisa lihat gambar ini berbeda ya dengan yang gambar sebelumnya. Namun, gambarnya ini memiliki kegunaan dan fungsinya masing-masing nih, karena dia kan jenis garisnya juga berbeda-beda ya. Nah, untuk jenis garis ini sendiri kita bisa lihat nih garis yang melengkung, nanti lurus, nanti melengkung. Begini ya teman-teman ya kita bisa lihat nih tidak lurus namun juga tidak bengkok seperti itu. Nah, garis ini termasuk dengan garis tipis kontinu bebas. Mengapa demikian? Karena kita bisa lihat sedemikian rupa bahwa dia ini melengkung sekali, tapi dia tipis dan dia ini bergaris bebas ya. Karena enggak runtun nih dari sini ke sini, nanti dari sini ke sini belok, nanti lurus, nanti belok seperti itu. Nah, C1 ini kegunaannya sama seperti yang di sini nih teman-teman, yaitu dia sama-sama garis batas yang dipotong jika batasannya bukan garis bergores tipis. Ini juga potongan, ini juga potongan kan? Nah, seperti itu. Kita bisa lihat ini juga potongan lagi, ini potongan lagi kayak gitu ya teman-teman. Kemudian ada dua garis nih yang sama. Seperti ini nih. Sama satu lagi kayak gini nih teman-teman. Nah, ini sudah kita tahu nih ciri-ciri dari garis apa kan. Nah, ini adalah garis bergores ganda tipis. Iya, dia ganda karena dia banyak sekali nih garis-garis pendeknya kan, di garis pendeknya banyak. Terus juga dia tipis banget dia teman-teman lihat, bisa lihat. Nah, ini termasuk ke dalam garis sistem nih teman-teman untuk pengelompokannya. Gambar penerapan berikutnya ini ada jenis G1, di mana kita bisa melihat G1 ini menunjuk ke arah sini nih teman-teman. X, X. Nah, di mana jenis garis ini itu termasuk garis bergores tipis yang dipertebal. Nah, ujungnya doang nih tapi teman-teman yang dipertebal. Ujung sini, ujung sini, ujung sini, dan ujung sini dengan guna perubahan arah. Nah, karena dia perubahan arahnya berubah dari sini ke sini, dia berubah lagi ke sini. Nah, maka dari itu ujung-ujungnya ini harus dipertebal, namun dia tetap bergores tipis ini sininya. Itu. Nah, untuk selanjutnya kita beralih ke ketentuan-ketentuan yang sudah ada di sini dengan keterangan benar dan salahnya ya. Nah, keterangan yang pertama ini kalian harus membuat garis gores dimulai dengan garis, bukan dengan jarak atau spasi kayak gini nih teman-teman, tapi dari tengah-tengah sini. Nah, seperti itu. Nah, untuk perpotongan antara garis gores tidak boleh diberi jarak atau spasi, tapi harus menempel. Nih, kalau misalkan kalian mau menggaris potongan seperti ini, kalian tuh harus menempelkannya dengan satu dengan yang satunya. Jadi dia enggak diberi jarak seperti ini nih teman-teman. Nah, karena itu jadilah gambar yang seperti ini. Ini tuh gambar benarnya ya. Nah, untuk tiga buah garis gores yang saling bertemu, di dia ini bertemu di satu titik perpotongan, ketiganya ini harus menempel. Jadi enggak cuman
menempel, dia juga harus rapat kayak gini nih teman-teman nih, kita bisa lihat ya bersama perbedaannya. Yang satu ini rapet banget, tapi yang satu ini ada jarak gitu kan teman-teman di bawahnya. Nah itu salah, oke. Nah garis berikutnya ini adalah garis yang dikenal sebagai garis lanjutan atau garis yang berkepanjangan. Garis terlihat baik itu garis lurus ataupun lengkungan. Nah, dimulai dengan jarak atau spasi. Jadi seperti ini teman-teman. Kalau mau kita masuk ke lengkungannya, ya itu tentunya harus ada jarak, tidak bisa seperti ini. Karena ini sudah pasti salah. Namun, yang lurusnya ini tetap harus menyatu teman-teman. Karena kalau misalkan dia tidak menyatu, ketentuan yang di atas-atasnya itu tetap kita harus mengikuti yang di atas ya. Nah, kemudian ada garis gores lengkung, dimulai dengan garis, bukan spasi. Seperti ini. Kalau garis lengkungnya ini tuh garis dulu nih teman-teman. Nah, nggak boleh nih langsung spasi kayak gini nih. Jadi ini ada jarak di sininya, ada rongga gitu teman-teman ya. Jadi dia harus nempel, harus mepet seperti ini, dan yang atasnya juga. Nah, yang kemudian ada garis lengkung kecil, dia dibuat menyambung, tidak dibuat garis gores. Dia harus menyambung seperti ini, nanti di seperti itu. Nah, yang ini tuh salah teman-teman karena dia tetap putus-putus ya. Nah, yang terakhir ini ada dua buah garis garis lengkung yang di mana dia ini saling bertemu pada satu titik tangen. Seperti ini, dia bertemu tapi dia berhimpitan teman-teman. Jadi dia nyatu, tetap nyatu. Pokoknya di mana gitu, di situ ada garis putus-putus atau garis garis lengkung, dia ini tetap harus nyatu teman-teman. Gak cuman lurus doang nih, tapi dia lengkung juga tetap harus nyatu. Tuh. Kemudian ada keterangan selanjutnya di mana garis sumbu dimulai dengan garis yang lebih panjang. Nih, kita bisa lihat bersama. Namun diakhiri dengan garis yang lebih panjang lagi. Jadi kalau udah pandai panjang, belakangnya otomatis panjang. Nggak bisa teman-teman depannya panjang, sininya pendek. Itu salah ya teman-teman ya. Nah, untuk yang kedua ada dua buah garis sumbu yang saling berpotongan. Garis yang berpotongannya ini harus lebih panjang. Nah, jika kita lihat nih, ini berpotongan kan, dia berpotongan, 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 berpotongan. Jadi di tengah-tengahnya ini itu harus panjang teman-teman, harus nyatu, harus panjang, nggak bisa nih teman-teman. Garisnya garis putus-putus seperti ini. Kalau di sini kan garisnya salah banget ya teman-teman, kita bisa lihat kesalahannya karena dia sudah tidak nyatu, tipis pula garisnya. Dan garisnya ini kita bisa lihat bersama bahwa di sini juga mau dia lurus, mau dia melengkung, tetap harus berhimpitan. Tetap harus berhimpitan, tetap harus rapat, namun tetap berpotongan seperti itu. Nih juga kita bisa lihat gambarnya. Dan ini salahnya ya teman-teman. Ini juga kita bisa lihat salahannya. Nah, untuk yang terakhir ada garis sumbu dibuat lebih panjang atau melebihi garis benda, di mana pada ujung-ujungnya ini terlihat seperti gambar di sini nih teman-teman. Jadi harus dilebihin nih, nggak boleh nggak pas kayak gini nih ya. Nah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan untuk penerapannya nih. Kita kan sudah mengulik kemarin mengenai jenis-jenis garisnya, dan pada kesempatan kali ini kita sudah mengetahui penerapannya di gambar ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pembentukan kelompok dan kalian akan mendapatkan tugas untuk menggambar teknik menggunakan jenis-jenis garis yang sudah saya jelaskan tadi, dan menggambarnya ini nanti akan dipresentasikan melalui kelompok yang sudah dibuat, seperti itu. Oke, sampai di sini saja pertemuan kita, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan teman-teman.